Wabarakatuh, selamat pagi pendengar. Kita ketemu lagi di acara ngopi ngobrol pintar bareng Jaksa Muda di Kabupaten Goa ya, bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Ya, dan hadir rekan-rekan Jaksa Muda dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa untuk hari ini ya. Dan sesuai dengan flyer yang sudah kita bagi, ini kita akan ngobrol bareng Jaksa Muda Mbak Anita Arsyad SHMH. Beliau adalah jaksa fungsional pada bidang intelijen. Selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Itu suaranya. Oke, maju-majuin ya. Oke. Ya. Nah, itu dia. Mbak Anita, selamat pagi. Pagi. Oke, Mbak Anita ya. Saya manggilnya Mbak Anita aja gitu. Mbak atau Iya. gitu aja ya, supaya lebih akrab gitu. Kemudian ada Mbak Ayu, apa kabar yang gak asing? Ya, baik. Itu dia ya. Oke, dikasih naik nanti Oh, ya. iya, maaf. Oke, iya. Oke, biar lebih kentara ya. Dan Mbak Ayu Wahyuni adalah Kasubsi Pertimbangan Hukum bidang Datun ya. Dan kita akan ngebahas seputaran masalah hukum ya, terkait dengan tugas-tugas dari Mbak Anita dan juga Mbak Ayu begitu. Oke, baik, terkait dengan permasalahan hukum pendengar dan juga penonton kita dimanapun berada ya di kanal YouTube kita, ini memang banyak sekali masalah-masalah hukum dan orang-orang awam kadang-kadang tidak mengerti mau melapor kemana dan mau seperti apa begitu langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini Mbak Anita dan juga Mbak Ayu hadir untuk bisa memberikan sedikit penjelasan secara umum pastinya ya. Oke. Nah, ini kita langsung saja ke Mbak Ayu dulu ya, yang merupakan Kasubsi bidang Datun begitu. Nah, Jaksa Muda Perdata Tata Usaha Negara, ini fungsinya apa sih sebenarnya? Bisa diberikan penjelasan dulu gitu. Kita refresh dulu gitu. Ya, kita refresh ya, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kan udah bahas terkait dengan tupoksi bidang masing-masing. Iya. Nah, untuk refreshing aja, bahwa kalau untuk tupoksi dari bidang perdata dan tata usaha negara itu mewakili pemerintah dengan kuasa khusus melakukan pendampingan terhadap semua kegiatan yang dimohon pendampingannya. Jadi baik pendampingan baik secara perdata maupun tata usaha negara. Seperti itu. Itu yang lebih spesifik begitu ya. Tapi catatan dengan kuasa khusus. Kuasa khusus ya. Tetap harus memberikan kuasa kepada kami. Ada namanya istilahnya jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ya. Oke, baik. Sekarang kita ke Mbak Anita. Mbak Anita ya. Ini yang selalu senyum kalau misalnya kita lihat gitu ya. Tapi kita mau penonton dan juga pendengarnya, kita mau kasih ucapan selamat ulang tahun dulu buat kejaksaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Luar biasa kemarin ya ulang tahunnya, dan Bapak Bupati menyapa langsung, dan lihat juga tuh fotonya yang kekinian. Sarangeo katanya ya. Oke. Mbak Anita, ini kan bidang intelijen fungsional itu kayak gimana sih sebenarnya tugasnya Mbak? Bidang intelijen ya, di mana kami dari sisi intelijen itu ada unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan kewenangan, di mana itu kami itu melakukan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana ya, guna untuk mendukung penegakan hukum baik itu preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi sesuai dengan bidang masing-masing di bidang intelijen tersebut. Intelijen ya. Kasih dong biar lebih sederhana gitu ya, pendengar dan juga penonton kita, kerja-kerja intelijen kayak gimana gitu Mbak? Pekerjaannya ada sebelumnya jadi Kasubsi intelijen. Gitu ya. Benar, kalau kita intelijen kita kan sifatnya sipil, tapi meluas. Jadi semua bidang dicakup sama kerjaannya intelijen kejaksaan. Cuma pada intinya sesuai dengan undang-undang kejaksaan, bahwasanya di tupoksi bidang lainnya yaitu termasuk intelijen melakukan penerangan hukum, melakukan pengawasan,
untuk mencegah aliran kepercayaan seperti itu. Itulah tugasnya intelijen selain melakukan penyelidikan. Seperti itu. Orang yang menyelidiki begitu ya. Iya. Wah, luar biasa nih kalau menyelidiki gitu ya. Tugas ini juga sih sebenarnya ya. Karena kerja-kerjanya itu pasti susah-susah gampang Susah-susah gitu. gampang. Cuma kan sifatnya sipil. Iya. Kalau intelijen asli kan nggak boleh ketahuan. nggak boleh ketahuan Oh, gitu ya. secara kasat mata. Kalau kami kan lebih ke sipilnya. apa-apa. Ke sipilnya gitu ya. Jadi bisa bertemu langsung, bisa apa namanya kalau misalkan ada masyarakat yang ingin ada apa permasalahan bisa kami terbuka gitu. Oh, Tidak begitu ya. seperti yang lain yang harus menutup di belakang. Berarti di bidang intelijen ini bisa mengorek data dari orang yang melapor betul, begitu ya. Lebih kepada pengumpulan data. Pengumpulan data Pakai begitu full ya. data. Ini dia nih pendengar dan juga penonton kita ya. Harus dipahami dan seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan keep malu-malu sekarang karena sudah ada baliho besar yang saya lihat di perbatasan itu Halo, ya. iya. Oh iya. Layanan itu gratis loh. Pelayanan hukum. Iya, Silakan itu tinggal mukanya Romi aja yang nggak dipasang gitu. Besar banget ya balionya. Ada semua gitu ya. Dan memang apa ya, masyarakat pastilah punya masalah hukum begitu ya, dan jangan malu-malu. Di mana di sini Kejaksaan Negeri Goa ini sudah luar biasa sekali sebenarnya, sudah melakukan menyisihkan waktu untuk bisa gabung di sini, untuk bisa konsultasi hukum secara gratis. Iya. Apalagi mau datang ke kejaksaan juga boleh. Begitu, dan itu semuanya gratis. Iya. Ada labelnya, nggak ada dipungut biaya sama Dipungut sekali. biaya. Jadi jangan kita takut-takut, langsung pergi. Apalagi pelayanannya luar biasa. Betul. Sekarang ya. Nah, Iya, jadi benar nih di kejaksaan itu banyak program. Apalagi kita ini lebih kepada bagaimana kejaksaan itu menjadi sahabat masyarakat. Iya. Melihat kemarin kita ulang tahun kan. Umur kami itu di kejaksaan udah 62 tahun. 62 tahun ya. Kebetulan kemarin tema HBA kami kepastian hukum humanis dalam pemulihan ekonomi. Jadi sudah lebih dari setengah abad kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, ya kan? Luar biasa, namun kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Korps Adiaksa ini berupaya menjadi sahabat masyarakat itu sendiri karena untuk memaksimalkan kualitas penegakan hukum, untuk memulihkan dan membangun kepercayaan sekaligus memenuhi harapan publik, yaitu Indonesia yang berkeadilan. Nah, kadang yang seperti tadi yang dibahas kan ada baliho. Jadi mungkin pertanyaannya, kok bisa jadi pelayanan hukum? Kan tugasnya cuma melakukan penuntutan. Nah, di sini selain melakukan penuntutan sebagai upaya kejaksaan mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat, kejaksaan juga mempunyai program-program atau tugas lain yang telah diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri, yang mana ini demi mewujudkan membangun kepercayaan publik sekaligus menjadi sahabat masyarakat. Nah, untuk peningkatan kesadaran hukum itulah yang program kami. Ada beberapa program dari kejaksaan itu, yaitu penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi bukan hanya menuntut, tapi kejaksaan juga memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, yang mana tujuannya itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian ada jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah ini bertujuan memperkenalkan hukum kepada siswa dan siswi sejak dini. Jadi mengenal produk hukum seperti undang-undang, lembaga kejaksaan dan tupoksinya, memiliki fungsi penegakan hukum. Kejaksaan juga melakukan fungsi preventif. Jadi lebih kepada pencegahan terjadi kejahatan dengan melakukan penyuluhan hukum itu. Apalagi kan saat-saat ini kalau kita perhatikan banyak anak-anak, anak betul. Sekolah yang melakukan yang hal-hal sepele, dari hanya bully-bully jadinya tindak kekerasan. Benar. Gitu. Makanya kejaksaan itu selalu meningkatkan bagaimana caranya supaya kita mencegah terjadinya kejahatan sejak dini. Itulah ada program jaksa. Ada program-program seperti ini ya. Ini benar-benar bagaimana mencegah begitu ya sekarang ini. Dan ini dilakukan ke sekolah-sekolah dan anak-anak muda sekarang memang harus bisa pintar sih sebenarnya ya. Harus bisa mengerti hukum begitu. Harus paham hukum. Harus paham. Ada
ada motonya tuh kalau untuk bidang intelijen. Karena yang melakukan program ini bidang intelijen. Jaksa masuk sekolah, kenali hukum, jauhi hukuman. Jauhi hukuman. Wah, luar Jadi biasa. dengan mengenali hukum, kita bisa menghindari dan menjauhi dari menjauhi begitu ya, luar biasa nih. Ini inovasi yang dilakukan bidang intelijen gitu ya. Wah, luar biasa nih pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada begitu ya. Oke, ini ada beberapa juga yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp kita, dan juga untuk Anda yang mungkin mau bergabung melalui telepon, silahkan Anda bisa berguna ya seperti biasa di 0811 445 1004. Nah, ini katanya ada nih ya dari Pak Imam begitu, Pak Imam di Samata. Apakah bisa pidanakan orang yang berhutang kepada saya, Mbak? Katanya ini utangnya saya tagih-tagih, terus dia yang paling rewah begitu. Ini bagaimana, Mbak? Wah, banyak ya. Tolong ini, Mbak. Banyak permasalahan seperti ini. Kalau untuk Mbak, yang gitu ya? berutang, kalau kita bicara tentang menghukum orang yang berhutang dan mengalihkan ke pidana, itu ada syarat-syaratnya juga. Jadi apakah dia berhutang karena kalau biasa, kalau misalnya Bu Anita pinjam dulu 500.000 tanpa perjanjian, nah perjanjian itu tidak dilanggar, itu tidak bisa diajukan ke pidana, kecuali dia berjanji dengan menggunakan tipu muslihat. Misalnya, pinjam Kak dulu 500.000, mau Kak beli ini, mau Kak pakai untuk modal ini, nanti saya bagi mana ini. Namun tidak ada keuntungannya, namun tidak ada realisasinya. Itu baru bisa diajukan di pidana. Dipidanakan. Jadi uang nggak dibayar, nggak dibayar juga hasil keuntungan itu, berarti kan sudah masuk tipu muslihat. Jadi harus ada unsur tipu muslihatnya di situ kalau kita bicara berutang. Berarti ada unsur itunya baru kita bisa kepidanakan begitu ya orang ini. Tapi kalau misalnya orang itu cuman ada perjanjian terus ketika berbunga begitu, dan ini kasusnya Pak Imam tadi mau menagih tapi dia yang terlalu tidak mau bayar begitu, apakah itu bisa langsung saja dilapor begitu atau gimana ini? Nah, kalau itu kan hak semua masyarakat ya, melakukan pelaporan. Lebih ke kita laporkan dulu ke polisi gitu ya. Nanti polisinya melakukan penyidikan. Apakah memang ini sudah memenuhi unsur untuk dipidanakan apa tidak? Nanti kami pas dilimpah berkasnya di kejaksaan baru kami meneliti berkas apakah memang sesuai dengan aturan, apakah melanggar aturan atau pasal yang diterapkan. Seperti itu. Oke, jadi untuk Pak Imam sebaiknya Anda bisa melakukan prosesnya untuk melakukan proses hukum ini ya, lapor mungkin dulu ke polisi begitu ya, supaya ditahu dulu jelas begitu ya, ditahu jelas seperti apa. Kita juga di sini Mbak Ani dan juga Mbak Ayu ini tidak bisa langsung menjas ini ya, ditahu dulu masalahnya seperti apa. Jangan sampai memang ada yang perjanjian baru kita salah. Bisa dituntut balik begitu ditelaah dulu perjanjiannya. Oh, ini ada unsur apanya gitu. Kayak gitu. Oke. Baik, ini lagi nih. Apakah bisa ini dari 081 sekian Mbak, bisa nggak ini saya di rumah saya ada tiang listrik begitu ya, apakah saya bisa menggugat PLN ini karena mengganggu sekali, tidak bisa keluar mobilku? Ketertiban umum berarti ya. Gimana nih? Bagaimana nih? Kalau ada tiang listrik, boleh. Yang duluan dibangun tiang listriknya atau rumah? Itu dia benar. Tiang listriknya duluan. Tiang listrik duluan dia benar. Ini yang harus dilihat dulu begitu ya. Tapi kalau soal menggugat yang seperti itu, boleh digugat ya. Boleh digugat, tapi ke pengadilan. Dia prosesnya lebih ke perdata kalau kita menggugat. Perdata ya. Jadi memang ada proses hukum. Jadi dipanggil berdua mungkin pihak PLN dan rumah ini untuk bisa ini ya. Mediasi. Berarti bisa ini ya untuk Anda yang bertanya ini untuk PLN ini. Bisa begitu ya, jadi bisa mengajukan dan dilihat dulu kasusnya seperti apa. Nanti mungkin juga bisa ke PLN dulu ya. Ke PLN dulu ya. Komplain dulu di PLN. Kali aja ada jalan
jalan keluar. Benar. Jalan kekeluargaan lah. Apa ya? Sebelum dilimpahkan ke pengadilan pasti ya prosesnya pasti akan panjang begitu ya kalau misalnya seperti itu. Oke. Baik. Ini ada lagi nih. Ternyata rame nih ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan masih bisa di 081 1445 1004. Nah, ini ada lagi dari 081 sekian. Bagaimana cara Mbak mendaftarkan gugatan perdata tingkat banding dan juga pertama. Maksudnya apa nih? Apa? Banding dan pertama. Mendaftarkan. Iya. Pertama dulu baru banding itu. Iya. Banding dan pertama dia di sini. Ya. Pertama terus nggak puas dengan putusannya. Iya, kayak gitu mungkin ya. Gimana itu Mbak? Kalau untuk gugatan perdata pertama, silakan melakukan gugatan di pengadilan. Siapkan gugatannya. Terus harus jelas siapa yang digugat. Apakah sesuai dengan gugatannya? Kayak gitu. Kalau memang tidak puas dengan gugatan pertamanya, boleh melakukan banding. Sampai tingkat kasasi, sampai peninjauan kembali. Peninjauan kembali begitu ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu langsung aja. Itu tadi caranya ya? Iya, silakan daftarkan gugatannya. Daftarkan gugat ke pengadilan begitu ya. Anda daftarkan ke pengadilan terus ikuti proses-prosesnya itu apa yang diminta dijalani aja, dipenuhi begitu ya. Ini banding dan pertama itu terbalik ya, harus tingkat pertama dulu. Tingkat pertama baru di tingkat pertama apa itu? Berarti, pengadilan negeri. Oh, pengadilan negeri. Jadi lebih ke judes faktanya. Ada proses persidangan di situ. Proses persidangan dulu baru ke nanti banding. Diputuskan. Itu kalau banding kalau nggak salah kayak artis-artis itu banding mau baikan atau apa ya? Kalau nggak salah ya, atau gimana tuh? Gimana tuh? Setelah proses pertama tadi dan merasa ada yang belum sesuai, nah itu bisa diajukan banding. Banding begitu ya. Pihak kita pihak dari yang tidak puas itu yang mengajukan proses banding itu ke tingkat pengadilan tinggi lagi. Nah setelah turun dari tingkat pengadilan tinggi, apakah yang bersangkutan masih mau melanjutkan untuk proses kasasi, itu boleh-boleh saja. Kalau untuk proses kasasinya ke Mahkamah Agung. Itu ke Mahkamah Agung. Itu tingkatnya lebih tinggi lagi begitu ya, memohon ke sana lagi begitu. Ketika mungkin mendapatkan ini tidak puas ya di ini lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika banding selesai dan masih merasa tidak puas dengan putusan hakim, pada saat itu boleh mengajukan ke tingkat kasasi kembali. Oke, baik. Nah, ini ada lagi nih dari 0812 sekian. Mbak, saya ini di parkiran begitu ya. Di parkiran itu kan ada tukang parkir. Nah, ketika kita mendapatkan perlakuan hilang ki helmku atau terjadi mobil baret, itu apakah saya bisa pidanakan atau kasih hukuman, gimana katanya itu? Itu apakah bisa? Gimana tuh? Apanya? Di parkiran begitu ya, di parkiran. Ini di parkiran terus helmnya hilang begitu ya. Helmnya hilang dan ada mobil juga yang terkena baret gitu. Itu gimana? Pertanyaannya gini, siapa yang mau dipidana? Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gitu. Tukang parkir berarti. Tukang parkir berarti. Intinya kita ini nggak boleh salah menduga ataupun salah sangka sama orang kan. Gitu ya. Kalau kita bicara hukum kita harus membuktikan dong. Apakah benar dia yang mencuri helm? Apakah benar yang melakukan pengerusakan di mobil? Kita tidak semata-mata hanya minta pertanggungjawaban tukang parkir dong. Tapi lebih kepada subjeknya, siapa yang melakukan itu. Begitu Seperti ya. Jadi jangan kayak main tuduh berarti. Jangan main tuduh. Tapi kan dia kalau misalnya parkir ya tukang parking dong yang bertanggung jawab. Gimana tuh? Sebenarnya kan ada parkir yang resmi, ada yang enggak. Kalau memang parkir yang resmi kan juga pun itu biasa ada aturannya. Biasa dia tuliskan di SOP bahwa kehilangan helm ini. Di luar tanggung jawab. Di luar tanggung jawab ya. Kalau Anda mau parkir di sini ya harus setuju dengan peraturan itu. Kayak gitu kan? Gitu ya. Gitu. Berarti ada aturan yang harus disepakati dan ketika Anda mengalami seperti ini ya tanggung jawab sendiri mungkin. Sendiri karena kalaupun memang Anda kita menemukan orang yang mencuri helm, boleh, itu udah subjeknya, subjek hukumnya. Kalau tidak
kita temukan, jangan salahkan orang lain. Salahkan orang lain ya. Ya, nantinya error impersonal. Error ya. Oke. Kecuali tukang parkirnya memang mau ganti ya. Ya udah karena saya Mau tanggung jawab dong ya. tanggung Tanggung jawab. harga helm kan biasa aja seperti itu. Iya. Oke. Ini ada yang menarik nih, yang lagi marak sekarang katanya kayak di apa ini? Di jalan-jalan sekarang ada show-show begitu ya, dan di Makassar juga ada. Bagaimana nih tanggapannya Mbak katanya dengan ini? Apakah bisa dilegalkan atau gimana nih? Karena catwalk itu. catwalk yang kayak Citayam. Citayam begitu ya. Yang kayak di Jakarta Gimana itu tuh? ya. Bisa nggak dilegalkan? Padahal itu kan biasanya mengganggu Ya. Mengganggu. Kalau Tapi itu kan sebenarnya lebih kepada kebijakan daerah masing-masing, pemerintah. Kalau memang ditemukan itu mengganggu ketertiban umum, ya kembali lagi ke pemerintahnya mau mengizinkan apa enggak. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri setuju gak dengan itu? Kalau saya sendiri sih selama tidak mengganggu Tidak ya. mengganggu ya. Masa karena itu kreativitas dan Iya. seni. Kreativitas ya. Mungkin ada tempat-tempat yang tempat-tempat yang bisa dilakukan Oke. tanpa Jadi kalau mengganggu rame nanti di ketertiban. CPI mau Wah, juga ya, ke sana. Kasihan CPI kan. kan kasihan pengguna jalannya nanti. Benar. Kalau Jangan di di tengah jalan, Pak. Kalau di Citayam kan lebih mengganggu ya kalau lihat sampai ditutup ya. Sampai Tapi kalau di CPI saya lihat kemarin itu enggak lah gitu ya. Enggak lah, Masih karena sedikit di ya? bagian bukan masih sedikit, memang dia di bagian dalam, bukan Ya, di bagian jalan bukan umumnya. bukan di jalan umum. Jalan kan umum ini. ya, Bukan, itu kan ada bagian-bagiannya. Dia di bagian dekat gedung kalau nggak salah, di bagian dalam. Iya, itu. Pertanyaannya memang- lagi kalau mau legal ya harus dapat izin Iya. dong. Dapat izin ya. harus Tapi dapat emang sih sebenarnya kemarin saya melihat ada dari Polrestabes ya, kalau lihat di ini dia mendukung, malah mereka yang turun gitu. Menjaga, mengawal, mengamankan. Menjaga sekaligus Mengamankan. fashion. Ikut juga. Ikut juga Oh, lihat. Ikut dia. Bener. Lihat. Wow. Luar biasa itu, artinya dukungan kreativitas di sini kreativitas dan sebenarnya seni. bagus sih sebenarnya. Iya, Tapi selama tidak sepanjang tadi Tidak kita setuju ya, tidak mengganggu keamanan dan juga pengguna jalan itu tidak mengganggu ya, fine aja Mi kayak Mungkin gitu ya. ada di tempat-tempat seperti tadi di Iya. CPI yang mungkin bukan jalur umum ya. Iya. Nah, itu mungkin dibolehkan saja. Dibolehkan begitu ya. Selama ada izin juga. Oke. Baik, ini ada lagi yang bergabung ya. Apakah suatu gugatan perdata yang sudah diajukan ke pengadilan dapat diubah atau dicabut? Dapat, Bisa ya? Bisa ya? Bisa melakukan pencabutan. Oke gitu. Bisa ya? Bisa. Berarti bisa. Oke. Baik, ini ada lagi, bagaimana dengan cara saya menggugat jika ada pengerjaan jalan begitu ya, pengerjaan ini hampir mirip-mirip dengan PLN tadi. Yang listrik. Pengerjaan jalan terus jalannya itu masuk dan mengena halaman rumah, dan ganti ruginya itu tidak bukan ganti rugi, saya mau ganti untung katanya. Itu bagaimana? Ganti untung apa ganti wajar? Itu beda ya, ganti untung, ganti wajar, ganti rugi. Ya kalau ganti wajar ya diganti sewajarnya. Iya. Oh gitu ya, ganti wajar. Kalau ganti rugi dong Bang. Iya benar. Tapi kan biasa orang mau ganti untung. Iya. Karena mau lebih untung kayak gitu. Tapi kalau untuk menggugat hal itu, pertama yang harus dilakukan adalah bicarakan dulu sama kepala lingkungannya. Lingkungannya ya. Apakah kepala lingkungan waktu pengerjaan ini memberitahukan tidak? Kalau memang tidak memberitahukan, silakan dulu komplain kepala lingkungannya. Silakan gimana mediasi sama pihak-pihak yang melakukan pengerjaan itu. Oh, seperti itu ya. Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang bergabung ya, masih ada sedikit lagi kebersamaan kita karena tidak terasa. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line telepon di 08114445 atau boleh ke WhatsApp ya. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut. Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang.
internetan lebih puas dengan WiFi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Haja Martina Budena Mulia MH, Ketua Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, mengajak seluruh masyarakat, mari kita dengarkan Radio Rewako di frekuensi 100,4 FM. Acara dan hiburannya menarik serta menyajikan informasi yang terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar radio Rewako FM. Saya Ibu Yeni Andriani, Kepala Kejaksaan Negeri Goa. Selalu loh mendengarkan radio Rewako FM. Radio yang terbaik, jangan lupa ya, selalu mendengarkan radio Rewako FM. Lagu-lagunya sangat-sangat merdu, kemudian pembawa acaranya juga yang sangat komparatif. Kita semuanya para pendengar mendapatkan ilmu dari radio Rewako FM. Oke, baik. Pendengar, kita masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Goa ya. Ini ramai sekali kita sama Pak Iin, sama Mbak siapa di depan ya, Mbak Rita dan Mbak Ayu dan juga Mbak Nita ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di 100,4 Rewako FM. Sedikit lagi kebersamaan kita ya. Jadi untuk Anda yang pengen tanya, silakan aja, nggak usah malu. Nggak ada lagi sekat gitu. Dimana tadi Mbak Ayu juga bilang sahabat masyarakat gitu ya, sahabat masyarakat gitu. Jadi kita jadi sahabat begitu, kita jadi dekat gitu ya. Dekat dalam artian bisa memberikan layan hukum, konsultasi hukum supaya Anda bisa mengerti begitu, agar tidak terjerat ke masalah hukum begitu ya, biar tidak terlalu parah begitu ya. Ketika ada hukum yang tadinya mungkin tidak terlalu berat, akhirnya berat hukumannya karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur begitu ya. Oke. Baik, ini ada yang masuk lagi dari Mbak siapa ini? Deng Kanang di Bontomaranu begitu. Nah, ini terkait dengan perkawinan, Mbak ya. Apakah dapat dilakukan gugatan pembatalan? Maksudnya apa nih? Digugat pembatalan. Siapa pihak yang boleh menggugat katanya? Gugatan pembatalan perkawinan. Berarti ketika itu boleh. Kawin membatalkan begitu, berarti ada masalah begitu ya? Atau bagaimana? Bagaimana itu? Kalau istilahnya membatalkan itu lebih kepada apakah prosedur dalam perkawinan itu ada yang salah, tidak sesuai. Kalau permasalahan pernikahan kan kita mulai ndak suka itu ndak bisa dibatalkan karena sudah prosedur pernikahannya itu sudah sesuai dengan aturan. Cuma kita yang menjalaninya ada masalah, itu ndak bisa dibatalkan. Tapi pada saat kita melakukan perkawinan itu ada proses-proses yang tidak sesuai. Contohnya mungkin beda agama yang dilarang sama negara, itu bisa dibatalkan. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak ya kan lagi marak tuh sekarang, biar beda agama ya nikah aja gitu. Itu kan sudah ada larangannya. Larangan berarti ketika itu sudah menjadi larangan itu nggak bisa di ini ya. Tadi siapa pihak yang boleh menggugat? Berarti dari yang merasa tidak ini ya, yang bisa melaporkan begitu. Kedua belah pihak bisa begitu ya. Kedua belah pihak bisa. Negara pun bisa menggugat. Oh gitu ya, kedua belah pihak intinya ya, untuk Deng Kanang ya. Oke, baik.
Ketika misalnya ada case seperti ini, itu kan kayak kemarin di Marak tuh di artis-artis begitu ya, ketika mereka kawin terus cerai begitu baru berapa bulan begitu ini terus mendaftarkan gugatan begitu ya. Ini mungkin hampir mirip dengan kasusnya Deng Kanang begitu. Kebanyakan kalau yang artis-artis itu karena nikahnya biasanya di luar negeri sama bule. Nah, itu kan tidak mengikuti aturan kami, aturan. Oh, gitu ya. Jadi ada norma-norma yang dilanggar begitu ya. Iya, belum aturannya. lagi persoalan pribadi mungkin yang ini yang saling memang tuh sudah tidak ada kecocokan ya. Iya. Bisa kalau nggak ada begitu. kecocokan gugat cerai. Iya. Oh, digugat cerai Kalau sama personal nggak ada kecocokan, cerai jalannya. Tapi gitu. kalau prosedur memang yang kita langgar dari awal tidak sesuai Pembatalan. dengan aturannya perkawinan di Indonesia, itu bisa digugat. Nanti hubungi ketua pengadilan tadi Mbak ini ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Berapa lama katanya atau berapa tahun kasus perdata bisa diproses hukum? Lamanya itu? Apanya ada maksudnya? Berapa lama atau berapa tahun katanya kasus perdata ini bisa diproses hukum? Lamanya begitu. Kalau Ada memang range kasus waktu. perdata itu prosesnya prosesnya saja. Iya. Kalau perdata itu termasuk proses hukum, cuma jalurnya beda. Kalau perdata lebih ke privasi, ke pribadi. Kalau pidana lebih ke umum, ada aturannya sendiri. Kalau kita tanya terkait dengan berapa lama proses hukumnya, ya tergantung masing-masing case-nya. Kadang kalau gugatan tanah itu kan ada prosesnya dari gugat, dari ajukan gugatan, nanti ada mediasi, ada persidangan, itu cukup memakan waktu. Sama dengan pidana, akan ada tahap-tahapnya sendiri. Tahap-tahap sendiri ya. Oke. Baik. Untuk Anda ya, ini tidak terasa dan sedikit lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, terkait di bidang intelijen juga tadi Mbak Nita sudah menjelaskan ya, fungsional intelijen juga terkait tugas-tugasnya juga sudah ada begitu. Jadi untuk Anda ini sudah tidak ada lagi ya yang bergabung. Oke, baik. Untuk di closing statement kita nih, kira-kira apa sih inovasi-inovasi bidang intelijen ke depan begitu? Apakah akan show juga ke lapangan Seyusup terus melayani konsultasi hukum mungkin sambil lari gitu ya atau gimana? Silakan. Kalau itu ada nggak? Kalau pelayanan hukum itu sudah pernah dilakukan ya. Jadi kayak lapangan apa sih? Lapangan ya? Car Free Day. Car Free Day. Kadang kalau ada Car Free Day kami bikin stand di situ untuk pelayanan di situ. Seperti itu. Oh, di Car Free Day dulu ya. Tapi sekarang udah gak ada. Iya, hilang Car Free Day-nya. Jadi kan Car Free Day itu event. Jadi kan pasti akan sambil jogging, sambil cuci mata, terus lihat ada barang-barang langsung ngambil. Kan ada pelayanan tilang waktu itu. Yang di Makassar pernah nggak ke situ? Itu luar biasa, kita keliling, waduh, nggak bisa kalau nggak bawa cash. Oh iya. Semua disigain ya. Iya, semua disigain. Nggak bisa kalau nggak bawa cash kita ternyata ya. pas banyaknya, Kirain maunya jatuh ya, bukan ternyata olahraga habis. gitu ya. Oke, terkait masalah hukum nih pendengar, intinya di sini jangan mikir malu-malu begitu pendengar. Pokoknya tidak ada lagi sekat, di sini menjadi sahabat untuk Anda untuk bisa berbicara masalah hukum. Pokoknya apa saja jelaskan atau maksudnya bicara begitu, jangan malu-malu. Oke, di ujung acara kita ini mungkin ada closing statement Bayu mungkin terkait ini. Apa ya? Iya. Karena kita kesini untuk menyampaikan bahwa jaksa itu adalah sahabat masyarakat. Iya. Jadi tak kenal maka tak sayang adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang mana kita mengenal sisi lain dari kejaksaan kepada masyarakat luas. Makanya dari itu kami jaksa dapat menjadi sahabat yang mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat. Jaksa sahabat masyarakat merupakan upaya membangun kepercayaan publik dalam rangka mewujudkan institusi kejaksaan yang dihormati, dihargai, dibanggakan, dan dibela keberadaannya oleh masyarakat. Makanya kami hadir di jaksa
Jaksa Ngobrol Menyapa, Pintar ini. Ngobrol Pintar, Ini ya. merupakan adalah program Jaksa Menyapa. Iya. Mana itu kita lebih dekat lagi sama masyarakat supaya kita kenal hukum, jauhi hukuman seperti itu. Kenal hukum, Jauhi jauhi hukuman. hukuman. Oke, Itu Mbak. sesuai yang tema kita kemarin itu Ya. di Hari Bakti yang ke-62 itu yang bertemakan kepastian hukum, humanis dan menuju pemulihan ekonomi. Iya. Oke. Baik, mungkin bisa ditambahkan Mbak Anita mungkin ya? Ya. Mau ditambahkan lagi closing statement-nya? Ada lagi? Silakan. ya. Iya, yang mana dengan tema tersebut merupakan wujud kepekaan kejaksaan di mana melihat dinamika bangsa dan negara saat ini serta mewujudkan optimisme kejaksaan dalam berperan menghadirkan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan yang luas dan menunjang kebangkitan ekonomi Indonesia. Oke, luar biasa ya ketika mendengarkan ini dan juga melihat apa ya yang dilakukan oleh bidang intelijen ini merupakan suatu usaha untuk bisa mencegah begitu ya. Bagaimana mencegah sejak dini masalah hukum begitu ya. Tadi apalagi Mbak Ayu ya kenali dan Kenali hukum, Kenali hukum, jauhi hukuman. kenali hukum, jauhi hukuman ya. Kita kunci quotes kita ya. Oke. Baik, terima kasih sekali untuk edisi hari ini Mbak Ayu dan juga Mbak Anita sudah menyempatkan diri di kesibukannya ini. Mbak siapa? Juandarita. Iya. Mbak Pain juga terima kasih sekali atas kesempatannya sudah datang ke studio kami. Paling tidak sedikit merefresh dan memberikan lagi pengetahuan dan juga knowledge untuk Anda untuk hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Ayu dan juga Mbak Anita dan juga rekan-rekan yang hadir untuk hari ini. Jangan kemana-mana pendengar karena setelah acara ini ada News Flash pukul 10 pagi sebentar dan juga acara-acara yang akan hadir untuk Anda. Akhirnya dari Jalan Ani Malembasang, Sungu Minasa, Kabupaten Goa, saya Romi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Rewa Kogoa. Rewa Kogoa.